Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik SMA MBS Bunayu yang saya cintai, yang saya banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini saya Eko Pandu Aprianto, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Peradaban, akan menyampaikan sedikit ilmu yang sudah saya peroleh selama saya kuliah dalam acara Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya. Di sini bertempat di Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Bunayu. Lanjut tadi. Sebelumnya latar belakang saya dan alasan saya masuk ke jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia itu yang pertama adalah karena saya orang Indonesia. Saya cinta Indonesia dan saya ingin lebih mengenal lebih dalam, mencintai lebih dalam apa itu Indonesia. Karena jika kalian nanti masuk dan belajar di sastra dan bahasa Indonesia, kalian tidak akan hanya mengenal bahasa Indonesia itu seperti itu. Tetapi bahasa Indonesia itu masih banyak cabangnya, banyak rantingnya, masih banyak sekali yang perlu dipelajari. Ya, di antaranya nanti yang sore hari ini akan saya sampaikan. Nah, seminar kali ini berjudul itu bertaruh dengan cerpen atau cerita pendek. Tahu ya? Tahu saya tahu dengan siapa, Anda tahu dengan siapa, kita mengenal. Nah, karena kita itu dengan cerpen berarti kita mengenal lebih dalam tentang cerpen. Disampaikan oleh Eko Pandu. Lanjut. Ini nomor induk saya di Universitas Peradaban. Lanjut. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lanjut. Ya, itu hanya tambahan saja. Baik, sebelum lanjut gak apa-apa. Sebelum kita lanjut ke hal yang lain, kita perlu mengetahui dulu apa itu cerpen. Ya, menurut kalian apa cerpen itu apa? Cerita pendek. Ya. Kita mengenal sejauh ini cerpen itu hanya cerita pendek, gitu ya. Nah, padahal cerpen itu bukan cerita pendek. Kalau cerita pendek itu kepanjangannya dari cerpen. Di sini sudah saya tuliskan poin-poinnya. Cerpen merupakan sebuah karya sastra. Ya, karya sastra itu berarti karangan seseorang manusia yang berjiwa sastrawan, yang berbentuk prosa satu dan memiliki satu tahapan atau satu alur cerita yang berisi tentang kehidupan manusia yang tercurahkan dalam pikirannya. Cukup. Jadi kalau cerpen itu berisi tentang kehidupan manusia, ada cerita pendek tentang si kancil, si domba, si monyet, si ular, si singa, dan si yang lain, itu bukan cerpen. Kalau tentang binatang namanya apa? Apa? Fabel. Betul sekali. Kalau tentang kehidupan manusia itu cerpen. Sampai sini paham? Paham. Lanjut. Baik, lanjut lagi. Untuk lebih dalamnya atau makna lebih dalamnya, cerpen adalah sebuah karangan fiktif. Apa itu karangan fiktif? Apa karangan fiktif? Apa? Karangan fiktif adalah karangan yang berbentuk atau yang abstrak, berbentuk abstrak atau tidak nyata. Fiktif itu kan ada ya, kalau misalkan kalian nonton film, nonton sinetron, cerita ini hanya fiktif belaka. Nah, berarti kalau cerita fiktif itu cerita yang tidak nyata. Karangan fiktif berarti karangan yang tidak nyata. Namun akan tetapi ya,
Ada juga cerita pendek atau cerpen yang diambil, yang diilhami dari kisah nyata, ada juga. Seperti saya pribadi membuat sebuah cerpen yang berjudul Cinta Dua Dunia. Cerpen Cinta Dua Dunia itu saya buat, saya susun, saya karang berdasarkan kisah nyata. Kisah nyata. Cerpen Dua Dunia, kata Cinta Dua Dunia itu berarti hubungan asmara atau hubungan percintaan yang terjadi antara manusia dengan makhluk halus. Wow, antara makhluk hidup dengan yang sudah mati, itu nyata. Itu nyata dan saya tuangkan dalam sebuah cerpen. Bahkan di semester ini sudah saya kembangkan menjadi novel. Saya sudah menulis novel yang judulnya itu Cinta Dua Dunia. Tadinya hanya berbentuk cerpen saja, tetapi karena alur ceritanya masih panjang, ya, jadi saya kembangkan kembali menjadi sebuah novel. Tadi kalau cerpen kan hanya berisi satu kejadian. Karena ini kejadian sangat banyak, akhirnya saya kembangkan menjadi sebuah novel. Alhamdulillah sekarang sudah jadi. Mudah-mudahan nanti tahun ini bisa terpublikasi, bisa terbukukan. Itu dari kisah nyata. Nah, itu tadi makna lebih dalamnya itu tentang kehidupan seseorang. Ya, lanjut. Jadi kalau karangan fiktif yang bukan tentang kehidupan seseorang itu bukan cerpen. Kemudian diceritakan secara ringkas. Jadi kalau misalkan cerpen itu tidak terlalu panjang, tidak setebal ini, contohnya ini. Ini saya punya buku novel judulnya Sang Pemberontak. Ini saya sudah selesai membacanya dan isinya sangat luar biasa. Yang banyak sekali ilmu dan pelajarannya. Dan juga banyak sekali ilmu agama yang bisa kita dapatkan di novel ini. Kalau novel ini tebal, ya. Tapi kalau cerpen itu paling hanya 3 lembar atau 5 lembar. Kemudian fokus pada tokoh tertentu. Kalau novel itu tokoh-tokohnya banyak. Ya, kalau cerpen tokohnya hanya beberapa orang dan fokusnya pada orang tertentu saja. Lanjut. Nah, kalau cerpen itu juga biasanya berupa tulisan atau bahasa tulis, ya. Kalian kalau misalkan kalian ngarang nih buat cerita tentang kehidupan kalian, atau ngarang tentang kehidupan orang lain, atau ngarang yang bukan kehidupan siapa-siapa, itu bisa disebut sebagai cerpen, baik kisahnya fiktif ataupun nyata. Jelas? Paham tuh? Baik, sekarang masuk ke ciri-ciri cerpen. 1. Cerita atau tulisan pendek. Bentuk cerita dengan tulisan yang pendek. Memiliki satu alur, ya, satu alur cerita. Penokohannya terbatas. Ada yang tahu penokohan? Penokohan? Nah, betul. Kalau tokoh itu orangnya, penokohan itu sifat-sifat pada tokoh, ya, sifat-sifat pada orang atau yang berperan sebagai tokoh tersebut. Waktunya pendek, ya, tidak berhari-hari, tidak berminggu-minggu. Mungkin hanya 1 hari, mungkin hanya 2 hari. Lanjut, menceritakan satu kejadian penting saja. Misalkan kalian membuat cerita tentang kisah kasih di sekolah misalkan, atau cerita tentang kehidupan pemulung, kehidupan anak-anak pang. Itu kalau misalkan kejadiannya hanya satu kejadian saja, itu juga merupakan ciri-ciri dari cerita pendek. Lanjut, jenis-jenis cerpen. Nah, cerita pendek juga ada jenisnya. Cerpen pendek, ya. Cerita pendek yang pendek. Tuh. Yang kedua,
cerita pendek yang sedang, cerita sedang. Terus cerita panjang. Kira-kira ada bedanya nggak? Ada bedanya nggak? Pasti ada. Nah, bedanya ini. Cerita pendek yang pendek itu memiliki 500 sampai dengan 700 kata. Ya. Terus cerita yang sedang itu memiliki sekitar 750 sampai 1000 kata. Terus cerita yang panjang atau cerpen yang panjang itu memiliki 1000 sampai dengan beribu-ribu kata. Cerpen yang panjang. Kira-kira ada nggak yang pernah baca cerpen di sini? Ya, ada nggak yang suka baca? Ada yang senang baca buku, baca novel, baca buku cerita, baca buku pelajaran, baca Al-Quran. Kalau saya jujur, saya tidak hobi baca ya. Kakak itu tidak hobi baca, kakak males banget baca untuk baca novel ataupun baca buku pelajaran. Hanya kadang-kadang pada saat kakak butuh atau pada saat kakak itu dalam kondisi yang rileks, kondisi yang nyaman, yang damai, kakak lebih senang baca. Gitu ya. Lanjut. Kaget. Terus unsur-unsur cerpen, ada 2 unsur dalam cerpen. Unsur intrinsik ya, dan ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang terdapat di dalam cerpen itu, di dalam cerita itu. Ya, misalkan unsur intrinsiknya sang pemberontak berarti unsur-unsur yang ada di dalam ini ceritanya. Ya, di dalam ceritanya untuk mengetahui harus baca dulu. Gitu ya. Satu, tema. Yang kedua, alur. Tema tahu ya? Tema beda dengan judul ya. Kedua, alur. Alur itu jalan cerita, alur cerita, perjalanan dari awal sampai akhir. Itu alur. Tokoh dan penokohan, orang yang berperan dan wataknya. Lanjut, latar atau setting. Latar itu ada 3. Latar suasana, tempat, waktu. Ya. Suasana itu bisa sedih, senang, bahagia, atau cemas, takut, dan lain-lain. Sudut pandang itu sudut pandang adalah penglihatan atau cara pandang orang dari novel apa ya, cerpen itu. Apakah yang menjadi tokoh itu saya sendiri atau orang lain? Kalau saya berarti di situ kata gantinya saya. Kalau orang lain berarti kata gantinya dia. Kalau saya berarti anak, kalau dia berarti gua atau dia. Lanjut, gaya, gaya bahasa atau gaya isi dari cerpen. Bisa gaya atau kehidupannya yang tadi senang, bahagia, ataupun gaya yang kehidupannya itu kehidupan jahat, kehidupan yang mengerikan. Masing-masing tokoh, masing-masing pengarang punya gaya masing-masing, ciri khas masing-masing. Amanat atau pelajaran. Setiap cerita, setiap cerpen, saya terlalu cepat ya? Jelas ya? Ya, saya calon dulu. Setiap cerita, setiap amanat itu punya apa ya? Punya pelajaran. Setiap amanat pasti punya pelajaran yang bisa diambil, bisa dipetik ya. Dan setiap novel, setiap cerpen itu juga pengarang pasti punya amanat dan punya nilai pelajaran tersendiri yang akan disampaikan. Baik secara tersurat ataupun tersirat. Tersurat berarti tertulis langsung, tersirat berarti tidak tertulis langsung. Jelas? Jelas. Lanjut. Sekarang unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang ada di luar buku ini, di luar cerpennya. 1. Latar belakang masyarakat, berarti kan di luar cerita ya. Kayak misalkan buat cerpen tentang kehidupan di MBS, berarti latar belakang masyarakat sekitar MBS ya, di kota, di desa,
di pegunungan, di pantai, atau di manapun. Lanjut, latar belakang pengarang. Apakah dia itu kehidupannya berantakan, jadi buat ceritanya yang sedih-sedih terus? Apakah dia itu orangnya selalu bahagia sehingga membuat cerpennya selalu hal-hal yang menarik, yang bahagia? Lanjut, biografi atau identitas atau pengalaman hidup atau pendidikan dan lain sebagainya dari pengarang. Terus kondisi psikologis atau kejiwaan itu juga mempengaruhi unsur ekstrinsik dari cerpen. Yang terakhir, aliran. Aliran ini sama dengan gaya. Apakah gaya yang tadi kehidupan yang berantakan atau kehidupan yang bahagia? Masing-masing pengarang punya aliran masing-masing. Bisa saja Tasya dengan ini misalkan punya kehidupan masing-masing, buat ceritanya juga pasti akan berbeda. Jalan ceritanya Tasya dengan yang lain juga akan berbeda juga. Kalau misalkan sama, itu hanyalah sebuah kebetulan, ya, bahkan tidak mungkin sama, ya. Kalau misalkan bahkan kayak ini, misalkan kakak adik, ya, Tasya dengan kakaknya atau dengan adiknya saja yang tinggal satu rumah, kalau misalkan disuruh buat cerita, pasti akan punya jalan ceritanya masing-masing. Betul nggak? Kalian nih duduk satu bangku, disuruh ngarang dalam waktu 5 menit, pasti punya jalan ceritanya masing-masing. Ya, kalau bersama itu sebuah kebetulan. Lanjut.